Nah, agro juga bisa kita bisa kita tingkatkan lah ya nilai tambahnya gitu. Kemudian juga furniture misalnya. Furniture juga kita bisa dorong, mungkin yang lebih spesial, yang lebih khusus, yang memiliki sertifikasi ESG. Yang tadi loh, kita bergeser ke arah ESG. Kalau mau masuk ke pasar premium, tiket masuknya adalah sustainability. Betul. Nah, kalau bicara mengenai ekspor lagi nih, kalau kita lihat dengan tantangan tadi, lantas kira-kira perlu ada kebijakan khusus nggak sih? Misalnya ekspor kan juga membutuhkan biaya ya, tidak sedikit pula. Nah ini kira-kira bagaimana nih supaya eksportir kita juga semangat mengekspor, tapi di satu sisi ada dukungan tadi itu mungkin dari bahan bakunya yang bisa kita olah dulu, tapi tetap aja kan ya tadi butuh investasi, akses permodalan dan lain-lain begitu. Salah satu FDI tadi kan sering tadi disebutkan ya. Akses produk. Ya pasti. Sebetulnya salah satu kalau dari riset jurnal-jurnal sebetulnya salah satu yang membuat perusahaan itu memberikan keputusan untuk ekspor tuh ya adanya tidak ada financial constraint. Nah, artinya kan harus ada stimulus dari pemerintah untuk membantu eksportir melalui akses permodalan. Ya sebetulnya itu LPI hadir kan sebetulnya kan. Itu dia, betul. LPI hadir ya. Perbankan juga bisa diakses kredit ekspornya, kemudian LPI juga punya dan tentu kita bersinergi dengan perbankan. Kita ada produk pembiayaan, itu sama dengan kredit nih Mas Momo, itu kayak kredit pembiayaan yang butuh pembiayaan, terutama pembiayaan jangka panjang gitu ya, yang itu LPI menyediakan. Kemudian juga ada penjaminan. Fasilitas keuangan kita ada pembiayaan, penjaminan, asuransi. Penjaminan nih, misalnya Mas Pras mau jadi eksportir, minta kredit ke satu bank, banknya ragu nih ngeliat Mas Pras nih, kayaknya saya masih ragu nih. LPI bisa kasih penjaminan misalnya supaya banknya jadi mau ngasih kredit. Dari sisi penjaminannya namanya penjaminan saja. Kredit, betul, penjaminan kredit. Jadi itu bisa kita lakukan. Bahkan kalau Mas Pras pun mau buka usaha di luar, dibiayai oleh perbankan di luar, tapi kita butuh yang jamin nih, kita bisa jamin penjaminan kredit. Ada kurasi di lain-lain dong berarti di sana. Berarti namanya penjaminan kredit, betul. Sama satu lagi asuransi. Asuransi, tahu ya asuransi ya, supaya nyaman atau misalnya Mas Pras mau kirim barang keluar supaya ini bakal bayar gak ya ke saya? Pakai asuransi deh. Gitu kalau ada apa-apa ada LPI dengan itu mau asal usahanya kita jelas ya. Ya kemudian potensinya ada, itu bisa dijaminkan dong tentu dengan baik ya. Iya, intinya LPI menjalankan fasilitas keuangan. Tapi kalau misalnya Mas Momo sama Mas Pras ini adalah pelaku usaha baru, pasar ekspor itu kan bukan pasar yang mudah. Betul. Kita bersaingnya dengan negara Tiongkok, Vietnam yang secara scale productionnya udah besar ya. LPI itu punya jasa konsultasi, jadi bisa ikut pelatihannya dulu, gimana buat ekspor, pendampingan dulu, dicariin dulu bayarnya. Kalau nggak ada bayar gimana mau ekspor? Ya berarti kan? Kalau mau perluasan bayar, bisa dari sekarang dong. Boleh. Nanti dicari dulu produknya. Iya kan, kita produk terus kemudian kita langsung ke LPI, gimana sih caranya kalau mau jadi eksportir yang baik, persyaratannya seperti apa, kemudian jadi usahanya seperti apa, negara tujuan yang bagus seperti apa, produknya dan lain-lain. Kami menyediakan market intelligence. Jadi kita akan kayak negara ini tuh lagi butuh ini loh. Kadang-kadang yang nggak diketahui eksportir adalah informasi. Nah informasi ini yang cenderung membuat misalnya ya lembaga keuangan cenderung, aduh gimana ya saya mau ngasih kredit ya. Namanya juga pasar global, pasar domestik aja masih harus dianalisis karena sebetulnya informasi-informasi ini yang bisa kita sediakan melalui jasa konsultasi. Wow, itu dia menarik ini. Habis ini jadi eksportir ya? Iya, jadi kita eksportir. Kita yuk. Oke. Ya habis ini di kantor, kita jadi eksportir. Oke, selanjutnya kalau misalkan tadi kan kita udah bicara soal produksi EV, hilirisasi. Nah, komoditas yang existing ini gimana? Apakah masih ada prospek, masih ada jangka panjang di 2006 ini? Kemudian mungkin ada tantangan seperti apa nanti yang terjadi di 2026 ini terhadap komoditas existing yang sedang berjalan ini? Sebetulnya menarik ini Mas Momo. Kalau kita lihat outlook harga komoditasnya World Bank nih yang baru rilis akhir tahun, itu sebetulnya beberapa harga komoditasnya unggulannya Indonesia itu diproyeksikan itu masih tumbuh. Artinya kan ada prospek di situ. Ketika harga naik, komoditi andalan kita biasanya juga ikut besar lah menopang ekspor. Nah kemudian juga ada beberapa komoditas gitu ya, seperti mungkin kopi ya, minum kopi, atau ada minyak kelapa, atau beberapa harga
di data sih kelihatannya terkoreksi, padahal bukan terkoreksi karena itu kemarin sempat harganya naik. Tadi Mas sempat bilang harganya naik, kemudian dia udah di level tinggi. Low base effect lah ya. Low base. High base dong. High base dari tinggi. Jadi terkoreksi padahal tuh udah di level tinggi. Artinya prospeknya untuk yang yang berbasis komoditas masih baik. Kemudian kita lihat industri-industri juga mulai bertumbuh. Kita lihat juga proyeksi IMF. Kalau kita selalu melihat itu untuk melihat demand solid atau enggak. US diperkirakan naik ekonominya, Euro juga naik, Europe juga naik. Kemudian beberapa negara naik, mudah-mudahan bisa mengkompensasi Tiongkok yang katanya masih agak melambat. Nah itu dia. Jadi tantangannya sih itu ya. 2026 nih yang berarti yang saya pikirin juga nih. Akan seperti apa arah kemudian kinerja dari sisi mungkin pendapatan dari sisi nilai ataupun volume ekspor kita seperti apa 2026 kansnya nih? Kalau melihat dari prospek negara tujuan kita yang tadi arahnya positif, kemudian beberapa komoditas juga harganya positif, kita sebenarnya positif bahwa ekspor masih akan tumbuh positif di tahun ini. Kita sih perkirakan tahun kemarin kan 6,1 ya, kita memperkirakan antara 6-7% masih bisa dicapai. Apalagi kalau nanti ditambah sesuatu yang bisa di value added-nya, hilirisasinya terjadi, pasti value-nya lebih besar. Itu dia. Nah, kalau kita bicara tadi kan ada negara AS ya, sama Cina yang jadi tradisional kita secara ekspor. Nah sebenarnya selain dari kedua negara itu, ada beberapa negara lagi nggak yang kira-kira bisa menjadi tujuan peningkatan ekspor di Indonesia dari Apalagi Indonesia? Tadi ada pembentukan aliansi baru ya, Indonesia mungkin ikut komunitas ekonomi lainnya, ada OECD, ada BRICS dan lain-lain begitu nih Mbak Rini. Iya, tapi tadi memang kan pergeseran itu adalah diplomasi ekonomi berbasis aliansi. Harusnya kita memanfaatkan nih kerjasama untuk OECD dan BRICS. Mungkin kita bahas dulu OECD. Kebetulan LPI atau Indonesia Exim Bank adalah salah satu yang ini kan kita masih peta asesi nih OECD kan belum sepenuhnya jadi anggota ya. Kita di bagian ekspor kredit kebetulan memang menangani itu. Nah sebetulnya kalau lihat dari kacamata kami, OECD itu kan sebenarnya guideline, kebijakan. Nah kalau kita mau ikut OECD, berarti kita mengikuti guideline dari OECD, yang dimana di situ ada tuh ditentukan formula suku bunga, kemudian transparansi, harus mematuhi aspek-aspek ESG. Artinya sebetulnya itu harusnya menjadi peluang buat kita. Kenapa? Kalau standar kita sudah sama dengan negara-negara OECD, harusnya investor lebih confidence dong sama kita. Berarti aturan udah tertata, investasi juga baik karena aturannya udah sama. Berarti tata kelolanya juga sama lah dengan standarnya mereka. Peluangnya apa? Kita bisa mendorong investasi masuk ke Indonesia. Dan di sisi lain, ini beneran kenyataan loh. Kalau perusahaan Indonesia mau investasi di luar negeri, terus kan kadang-kadang pembiayaannya butuh kolaborasi bersama nih antara Exim Bank dengan Exim negara lain atau bank negara lain. Mereka kadang suka nanya, udah ngikutin standar OECD belum? Itu. Kalau udah tuh jadi kayak confidence juga gitu. Oh berarti standar kita sama, yuk project ini bisa jadi deal.